Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdullah. Saya dari kelas 41 ANB 37 NIM 41190133 Prodi Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset organisasi tugas mata kuliah komunikasi organisasi. Di sini saya meriset organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan metode riset. Yang pertama, wawancara dengan anggota organisasi, dan yang kedua dengan teknik observasi dari internet. Oke, langsung saja. Berikut presentasi riset organisasi dari saya. Tentang organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM, sejarah dan kiprah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah meresmikan berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada 14 Maret 1964, bertepatan dengan 29 Syawal 1384 Hijriah. Piagam pendiriannya ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Badawi dalam sebuah resepsi yang dilaksanakan di Gedung Dinoto, Yogyakarta. Beberapa tokoh pelopornya antara lain Rosyad Soleh, Jasman Al-Kindi, Sudibyo Markus. Embrio IMM dimotori para mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Muhammadiyah yang dikoordinatori Margono. Dalam peresmian itu, menurut buku Profil 1 Abad Muhammadiyah tahun 2010, sekaligus dilakukan penandatanganan 6 penegasan IMM. Yang isinya: 1. Menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Yang kedua, menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang ketiga, menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Yang keempat, menegaskan bahwa IMM adalah organisasi yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. Yang kelima, menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Dan yang keenam, menegaskan bahwa amal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabadikan untuk kepentingan rakyat. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Tujuan IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Ini tertuang dalam
Anggaran Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pasal 6. Selanjutnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah membina para anggotanya menjadi intelektual mumpuni dan siap menjadi kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa, dan kader kemanusiaan universal. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga memiliki semboyan anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Jargon Fastabiqul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam logo IMM menghendaki para kadernya untuk selalu do your best, saling berkompetisi tanpa memusuhi, saling bersinergi, membangun harmoni, dan saling bekerja sama atau kolaborasi dalam kebaikan. Jadi sekilas ini tentang IMM, sejarah dan kiprahnya selama ini yang saya dapatkan sumbernya dari internet, yaitu dari website Suara Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya ini hasil wawancara saya dengan anggota di IMM cabang Jakarta Timur, yaitu dengan Saudara Mardi. Beliau adalah ketua bidang organisasi yang ada di IMM. Pergerakan IMM. Di Muhammadiyah ada yang namanya organisasi otonom. Organisasi otonom adalah organisasi sayap dakwahnya Muhammadiyah. Ada 7 organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu Aisyah, organisasi otonom yang bergerak di ruang lingkup ibu-ibu. Naisatul Aisyah bergerak di ruang lingkup kepemudian atau remaja-remaja perempuan. Pemuda Muhammadiyah bergerak di ruang lingkup pemuda. IMM, organisasi otonom di ruang lingkup mahasiswa. Ada juga IPM, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, organisasi otonom di ruang lingkup pelajar. Kemudian ada Tapak Suci, organisasi otonom yang bergerak di bidang dunia persilatan atau dunia silat. Dan juga ada Hizbul Waton, organisasi otonom yang bergerak di bidang kepanduan. Secara umum mungkin ini sama dengan gerakan kepanduannya Pramuka. Selanjutnya, maka tujuan IMM adalah berdakwah untuk bisa mencapai tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Namun, tidak hanya bergerak dan berdakwah di bidang mahasiswa saja, IMM memiliki trilogi dimensi, yaitu gerakan spiritualitas, gerakan humanitas, dan gerakan intelektualitas. Jadi tidak hanya bergerak di bidang kemahasiswaan saja, melainkan IMM bergerak di 3 bidang atau di 3 dimensi, yaitu gerakan spiritualitas atau gerakan keagamaan, kemudian gerakan humanitas yaitu gerakan kemanusiaan, dan gerakan intelektualitas yaitu gerakan di ruang lingkup atau di bidang mahasiswa. Selanjutnya, melalui bidang-bidang yang ada di IMM, kader-kadernya berusaha merealisasikan trilogi dimensi gerakan IMM tersebut. Total ada 14 bidang di IMM, baik itu bidang yang bergerak di internal IMM itu sendiri atau bidang yang bergerak di eksternal IMM. Jadi ada 14 bidang di IMM yang bergerak ada bidang-bidang yang bergerak di internal IMM itu sendiri dan ada bidang-bidang yang bergerak di eksternal IMM. Berikut contoh beberapa bidang dan gerakannya. Pertama, dengan mendirikan taman baca di kalangan masyarakat,
mendirikan sekolah non-formal bagi anak-anak yang terlantar melalui bidang SPM, yaitu sosial pemberdayaan masyarakat. Ini sebagai bentuk aplikasi atau implementasi dari gerakan humanitas, yaitu dengan mendirikan taman baca di kalangan masyarakat melalui bidang sosial pemberdayaan masyarakat yang ada di IMM. Dan ini salah satu contoh gerakan yang ada di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Timur. Yang kedua, kajian-kajian keislaman atau kebangsaan bersama mahasiswa lain atau bersama organisasi lain melalui bidang hikmah dan tabligh. Ini adalah bentuk implementasi dari gerakan intelektualitas IMM dan gerakan spiritualitas IMM. Yang ketiga, menanam mangrove di lingkungan tempat tinggal warga pesisir. Salah satu contohnya di Kampung Beting melalui bidang lingkungan hidup. Ini salah satu implementasi dari gerakan humanitas juga yang ada di IMM. IMM memiliki 4 pimpinan. Yang pertama pimpinan komisariat, yaitu pimpinan di ruang lingkup kampus Muhammadiyah atau di luar kampus Muhammadiyah. Yang kedua pimpinan cabang, yaitu pimpinan yang ada di ruang lingkup kota atau kabupaten. Selanjutnya pimpinan daerah, yaitu pimpinan yang ada di ruang lingkup provinsi. Yang keempat adalah pimpinan pusat, yaitu pimpinan di ruang lingkup negara dan pemegang keputusan tertinggi yang ada di IMM. Selanjutnya, di IMM, masing-masing pimpinan saling berkoordinasi satu sama lain. Apabila akan mengambil sebuah keputusan, maka biasanya pimpinan yang berada di bawah akan berkoordinasi dengan pimpinan yang berada di atasnya. Contoh, ketika pimpinan komisariat akan mengambil sebuah keputusan, maka akan dilakukan koordinasi dengan pimpinan cabang. Kemudian di IMM menggunakan sistem kolektif kolegial, di mana semua hasil keputusan maka itu adalah hasil diskusi bersama atau keputusan bersama para musyawirin yang terlibat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari hasil riset organisasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.